Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nadir. Saya dari kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau yang disebut reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisogim untuk melubangi dinding sel inang. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahap sintetis atau replikasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintetis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dan sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. Tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisogim tidak hanya untuk melumbangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menembus sel inang baru. Berikutnya siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan propag atau propag. Virus tidak dapat menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal, sementara materi genik di dalam propag kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Tahap-tahap lisogenik. Absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Selanjutnya, penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Lalu penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk propag. Yang terakhir, replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam propag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.